Selamat bertemu kembali. Saat ini kita akan diskusikan langsung ya, lanjutan. Saat ini di halaman 16, buku Mahir Matematik ya untuk SD kelas 5. Di hadapan kita sudah ada ya, kita tolong dibuka bukunya. Jadi orang tua atau wali murid ya akan memakai panduan ini, bukunya dibuka ya, karena yang saya sampaikan di sini itu adalah hanya penyelesaian soal. Mengenai pengertian bagaimana menyelesaikan soal tersebut akan didiskusikan dalam penyelesaian soal ini. Judulnya adalah Ayo Diskusi. Diskusikan masalah berikut bersama kelompokmu. Ibu belanja di toko. Ibu membeli sayuran seharga Rp8.500. Membeli pisang seharga Rp18.800. Membeli apel seharga Rp25.300. Juga membeli 2 sabun dan harga Rp3.250. Satu bungkus gula pasir dengan harga Rp7.500 per bungkusnya ya. Kemudian beli juga 2 coklat dengan harga Rp6.600 per buah. Dan pasta gigi dengan harga Rp6.600. Nah, pertanyaannya di sini adalah, jika ibu membayar belanja ini dengan uang 20 ribuan, jadi semua uang 20 ribu ya, berapa lembar uang 20 ribuan yang harus dibayarkan oleh ibu? Berapa rupiah uang kembalian yang diterima ibu? Ya, 20 ribuannya berapa, terus kelebihan itu harus dikembalikan ya. Jika ibu membayar belanja ini dengan uang 10 ribuan, berapa lembar uang 10 ribuan yang harus dibayarkan oleh ibu? Berapa rupiah uang kembalian yang diterima ibu? Jika ibu membayar belanja ini dengan uang 50 ribuan, ya, berapa lembar uang 50 ribu rupiah yang harus dibayarkan oleh ibu? Dan berapa rupiah uang kembalian yang diterima ibu? Kalau melihat soal ini panjang ya, mungkin membingungkan bagi anak-anak kita ya yang sudah berduduk kelas 5. Oleh sebab itu orang tua harus bijaksana, diputus ya. Untuk menyelesaikan ini, kita menyelesaikan dulu berapa belanjaan ibu dalam hal ini. Berapa habis yang dihabiskan ibu, berapa yang harus dibayar. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kita hitung dulu, kita potong di soalnya di sini. Ya, ini semua belanjaannya ibu. Ya, kemudian kita tuliskan. Ya, yang pertama ada sayuran seharga 8.500. Ya, karena tidak ada satuannya, maka kita anggap itu satu satuannya. 1 kali 8.500 sama dengan Rp8.500. Pisang seharga 18.800. 1 kali 18.800 jadi 18.800 ini ya. Apel seharga Rp25.300 ya. Jadi satu satuan, 1 kali 25.300 menjadi Rp25.300. Yang keempat, 2 sabun dengan harga Rp3.250 per buah, per bijinya ya. Nah, satuannya adalah 2. 2 kali 3.250 sama dengan Rp6.500. Yang kelima, 1 bungkus gula pasir seharga Rp7.500 per bungkus. Ya, karena hanya 1 bungkus, jadi dikalikan 1 kali Rp7.500 sama dengan Rp7.500. Yang keenam adalah 2 coklat dengan harga Rp6.600 per buahnya. Ya, 2 coklat berarti 2 kali 6.600 adalah sama dengan 13.200. Ya, dalam mengalihkan ini hati-hati ya. Jadi supaya angka-angkanya hasilnya tepat. Yang ketujuh, 1 pasta gigi dengan harga Rp6.600 ya, sama dengan 1 kali Rp6.600 sama dengan Rp6.600. Nah, kemudian semuanya dijumlahkan ya. Akhirnya yang harus dibayar adalah Rp86.400.
Nah, ini tadi kita sudah soalnya, kita sudah menghitung berapa yang harus dibayar. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Nah, ini ya, jumlah yang dibayar di atasnya 86.400. Jika ibu membayar dengan uang 20 ribuan, maka harus dibayarkan sebanyak 5 lembar. Ya, ini sudah jawaban ya. Kenapa 5 lembar? Karena 20 kali 5 adalah 100 ribu. Ya, kalau 20 kali 4, hanya 4 itu 80 ribu. Ya, jadi kurang. Jadi kurang 6 ribu. Itu sebabnya harus diberikan 5. Tetapi kalau 5 lembar 20 ribuan, maka jumlah uangnya adalah 100 ribu. Nah, berapa kembaliannya? Karena membayar 100 ribu adalah 100 ribu dikurangi 86.400 rupiah sama dengan 13.600. Ini kembaliannya kalau yang dibayarkan adalah 20 ribu. Nah, sekarang jika ibu membayar dengan uang 10 ribuan, maka harus dibayarkan 9 lembar. Loh, kenapa 9? Karena 9 kali 10 ribu itu 90 ribu. Sudah di atas ini. Ya. Jangan dikasih 10 ya. Kalau 10 100 ribu nanti terlalu banyak. Ya. Pengembalian nanti ada 10 ribuannya. Nah, kembalinya berapa? Adalah 90 ribu dikurangi 86.400 rupiah sama dengan 3.600 rupiah. Jika ibu membayar dengan uang 50 ribuan, maka harus dibayarkan sebanyak 2 lembar. Karena kalau 1 lembar cuma 50 ribu, jauh kurangnya. Nah, sehingga harus diberikan 2 lembar 50 ribuan, sehingga jumlahnya adalah 100 ribu. Yang diterima harus dikembalikan, kembalian yang diterima ibu adalah 100 ribu dikurangi 86 ribu rupiah sama dengan 13.600. Ya. Bagi orang tua yang mengarahkan anaknya, ya, tolong jangan terlalu cepat ya, supaya logika ini bisa diterima secara langsung. Ya. Karena kadang-kadang orang tua dengan mudah, oh ya sekian, tapi belum tentu ya bagi anak-anak kita. Jadi perlahan satu persatu ya, supaya jangan bingung. Selanjutnya ini adalah soal yang ada di halaman 17 ya. Di atasnya ada penjelasan-penjelasan. Nah, ini contoh dari penjelasan, tolong dibuka bukunya ya orang tua. Kemudian kita akan melihat contohnya ini. Perhatikan pola bilangan berikut. 4, 12, 36. Kemudian ada titik. Tentukan 2 bilangan selanjutnya dari pola bilangan di atas. Nah, polanya kita lihat, ternyata polanya adalah seperti ini. Ya. 4, 12. Nah, ternyata ini ada polanya dan ini perkalian kali 3 semuanya ini ya. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 kali 3 sama dengan 36. 36 kali 3 sama dengan, nah ini sudah diperhitungkan di bawahnya. Ini isinya hanya 108. 108 kali 3 sudah juga dihitungkan ya, 324. Sehingga yang kita isikan di sini itu harusnya ada 108 ya, kemudian 324 ya. Pola bilangannya sama ya, 108, 324 ini juga. Nah, mari kita lihat hasilnya yang harus kita tuliskan. Ya, ini saya ketik merah atau memudahkan bahwa ini adalah jawaban. Ya, 108, 324, ya, yang berbentuk seperti ini, itu tetap kita isikan 108, 324. Ya, tolong jangan terlalu cepat, tunjukkan apa yang dimaksud dengan pola. Nah, ini adalah yang dari, tolong dibaca teorinya sebelumnya ya. Bilangan saat ini kita lihat, perhatikan pola bilangan berikut. Sebutkan cara menentukan pola bilangan selanjutnya dari pola bilangan yang diberikan. Nah, yang kita bicarakan, yang dibicarakan pada teori sebelumnya adalah mengenai mengalihkan dan membagi. Ya, kita masih di pola ya. Ini latihan-latihan ini penting
supaya nanti anak-anak itu tahu, oh yang dimaksud adalah seperti ini. Ya. Ini yang nomor A, yang A ini adalah contohnya 3, 6, 12, 24, 48. Ya. Bilangan selanjutnya diperoleh dengan cara mengalikan. Ya. Ini 3 ke 6 kali berapa ini? Kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 kali 2 sama 12. Dikalikan ya, bukan dibagi. Nah, karena nanti anak bisa bingung, karena nanti ada pola membagi. Ya. Sehingga kita lihat semuanya adalah 6 kali 2 ini ya. Jadi kalau ini polanya adalah kali 2, jadi 12 kali 2 itu 24, kali 2 48, dan selanjutnya berapa? Kali 2 lagi. Ya. Kali 2 lagi adalah 96. Ya. Demikian juga di bawah ini. Nah, kalau sini mengalihkan diisi, contohnya, yang harus kita isikan di sini apa? Mengalihkan atau membagi. Tolong jelaskan pada putra-putranya. Nah, kita lihat polanya. 160 ke 80. Oh, ini dibagi 2. Jadi di sini adalah membagi. 80 ke 40 dibagi 2. Ya, bagi 2. Nah, jawabannya adalah bilangan selanjutnya diperoleh dengan cara membagi bilangan sebelumnya dengan yang dimaksudkan setelah 10 itu apa? Ya, dengan cara membagi bilangan sebelumnya, bilangan 10-nya ada 10 dengan 2. 2 ini kita temukan dari 160 dibagi 80. Jadi 2 kan? Jadi kira-kira berapa isinya di sini? Ya. Ya, tapi yang ditanyakan hanya mengalihkan atau membagikan dengan berapa. Ya. Ini ada mengalihkan dan membagi. Nah, sekarang yang C. 1 ke 5 ini membagi atau mengalihkan? Oh, jelas mengalihkan. Jadi 1 ke 5 ini berapa kali? 5 ya. 5 ke 25 itu 5 kali. Jadi mengalihkan dengan bilangan sebelumnya ya 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi isi di sini ada mengalihkan. Mengalihkan bilangan sebelumnya dengan 5. Nah, sehingga menjadi 25. Nah, itu contoh yang jelas. Nah, sekarang ya D. Ini angkanya agak sulit mungkin ya buat anak-anak ya. 567, 189, ini berapa ini ya? Nah, kalau seperti ini polanya kita cari yang kecil. Nah, ini 21, ini 7. Ya, kebetulan karena kita berbicara mengenai polanya itu sama semua. Ya. 21 ke 7 itu berapa? 21 dibagi 7. Sehingga di sini harus diisikan bilangan selanjutnya diperoleh dengan cara membagi bilangan sebelumnya, contohnya ini, dengan 3, sehingga menjadi 7. Nah, jadi bilangan selanjutnya diperoleh dengan cara membagi ini ya, dengan 7. Nah, 60, bagikan 3 ya. Nah, bagikan 3. 567 dibagi 3, 300 ditambah 240, 540 ditambah 27 ya. Bagi 3. Nah, ke sini ini yang ya. 7 ini dibagi 3 ya. Ya, mungkin saya ada yang salah ini. Selanjutnya kita akan lihat hasilnya ya. Nah, ini tadi contohnya ya, mengalihkan kita mengisi dengan 2. Ya, tadi sudah kita diskusikan, 3 kali 2 sama dengan 6, 6 kali 2 sama dengan 12, dan seterusnya. Sedangkan yang B, ya, tadi kita sudah didiskusikan bahwa 160 ke 80 itu dengan cara membagi bilangan sebelumnya dengan 2. 80 ini didapatkan dari 160 bagi 2, bilangan sebelumnya ya. Selanjutnya yang C. Di sini disebutkan adalah 1 ke 5 kali ya. 1 ke 5 itu 1 kali 5. 5 ke 25 adalah 5 kali 5. Ya. Bilangan selanjutnya diperoleh dengan cara mengalihkan bilangan sebelumnya 1 dengan 5. Ya.
Atau mengalihkan bilangan sebelumnya dengan 5 sehingga jadi 25. Untuk ini adalah mengalihkan 25 dengan 5 menjadi 125. Ya, dan seterusnya. Nah, ini membagi. Ya. Ini sulit ya, 567 kurang kali 189 tadi sudah saya katakan. Kita cari yang mudah. 21 ke 7 itu apa? Dibagi 3. Sehingga kita isikan di sini. Bilangan selanjutnya diperoleh dengan cara membagi bilangan sebelumnya, ya, sebelumnya dengan 3. Jadi membagi bilangan sebelumnya 63 dibagi 3 menjadi 21. Nah, karena ini adalah polanya sama, ini pun dibagi 3 menjadi 63. Selanjutnya, isilah tempat-tempat kosong dengan bilangan yang benar. Ini masih pola ya. Sepintas ya, mudah-mudahan dengan ada latihan tadi anak-anak bisa lebih cepat ya. 3 kali 15 itu berapa kali? 5 kali. 15 ke 75 berapa kali? 5 kali. Dan seterusnya dan seterusnya. 405 ke 135 agak susah juga ini ya. Nah, ini adalah kira-kira 3 ya. 3 kali 135 adalah 300 ditambah 105. 300 ditambah 105 sama dengan 405. Tadi 3 kali ini ya. Nah, nanti kita lihat selanjutnya apa benar, nanti akan kita isi. Kemudian 1, ini berapa? Susah, kita cari yang ada angkanya. 16 ke 64 itu berapa kali? Ya. Tadi misalkan saya bilang 4 kali ya, 4 kali 10, 40, ditambah 4 kali 6, 24, 64, betul, jadi ini kali 4. Nah, kita sudah tahu, nah ini agak mudah ya, mulai mencari perkaliannya, ya, karena 210 perkaliannya pasti 5. Nah sekarang, ini yang E, paling mudah adalah 270 dibagi 90. Jadi ini membagi. Ya, dibagi berapa? Dibagi 3. Jadi nanti kita lihat ya, cara pertama kita lihat dulu. Nah, ini kita isikan. Nah, pasti 3 kali 5, 15. 400 dibagi 3, 135. Ya, bagi. Kemudian ini kali lagi. 16 kali 4 sama dengan 64. Memang sengaja saya letakkan di sini untuk memudahkan melihatnya dari mana kita mendapatkan pengaliannya atau pembagiannya. Nah, ini juga seperti itu. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. 3 kali 5, 15. 15 kali 5, 75. 75 kali 5, 375. 375 kali 5, 1875. Ini sudah jawabannya seperti itu ya. Nah, ini dibagi. Ya, sudah tadi kita sepakat ini dibagi. 405 bagi 135 bagi 3 sama dengan 135. 135 bagi 3 sama dengan 45. 45 bagi 3, 15. 15 bagi 3, 5. Betul. Nah, yang ini kita ketemukan di sini ya, perkaliannya. Ya, dengan mengalihkan ya. Kalau yang ini dengan membagi. Dari tandanya kita sudah lihat. Nah, 4 ya. Kali 4, 1 kali 4 sama dengan 4, 4 kali 4 sama dengan 16, 16 kali 4 sama 64. Jadi ini polanya itu adalah mengalihkan dengan 4. Yang ini polanya gimana? Tadi sudah kita ketemukan 10, 20 kali 5. Ya, 2 kali 5, 10, 5 kali 10, 50, 50 kali 5 sama 250. 250 kali 5 sama 1250. Ya. Yang penting anak-anak harus mengerti apa yang dimasukkan pola pembagian atau perkalian. Ini lagi juga ya, tadi kita ketemukan di sini ya, dibagi 3 untuk memudahkan. Di sini juga boleh ya, tapi mungkin karena agak besar mungkin agak membingungkan ya. Sehingga akhirnya kita ketemukan 810, 270, 90, ini bagi 3 adalah 30. 30 bagi 3 adalah 10 ya. Jadi angka ini adalah didapatkan dari pembagian 90, membagi 90, angka nilai sebelumnya dengan 3. Ya.
Ini adalah tentang pola. Sekarang kalimat matematik perkalian dan pembagian pada bilangan cacah. Nah, ini kita bilang cacahnya 100.000 ya. Kalimat matematika perkalian di kelas sebelumnya ya. Jadi kelas 4 ya, kita sudah mengenal bentuk kalimat matematik penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini pengulangan dan artinya untuk menguatkan, mengingatkan. Mari kita perhatikan ini ya. 30 kali berapa sama dengan 600? Nah, caranya untuk menyelesaikan kita dapat menggunakan cara bangun datar ya. Kita gunakan 3 warna berbeda sebagai berikut. 600 ini ya. Ini merah, ini biru muda, ini kuning ini ya. Jadi kuning agak itu ya, putih gitu ya. Selanjutnya kita susun seperti ini ya. Ini adalah yang disebut bangun datar. 600 kita letakkan di sini, 30 kita letakkan di sini, sehingga 600 dibagi 30 sama dengan 20. Maka titik-titik ini isinya adalah 20. Gitu, ya kan? Jadi pengganti titik-titik adalah 20. Ya, ini ada di bukunya, tolong dibaca pengertiannya supaya lebih mudah anak-anak menangkapnya. Sekarang kalimat pembagian, tadi perkalian, sekarang pembagian. Ya, perhatikan lagi kalimat matematik berikut. 360 dibagi titik-titik sama dengan 20. Kalimat matematik ini adalah kalimat matematik pembagian. Pada pembagian tersebut bilangan dibagi dan hasil pembagian diketahui. Kita akan menentukan bilangan pembagi. Sekali lagi kita membuat bangun datar. Ya sama ya seperti tadi ya. Tapi yang biru ini tidak diketahui. Nah sekarang kita anukan bangun datarnya. Selanjutnya kita gambarkan susunan sebagai berikut. Ini 360 yang kuning 20 di sini. Nah, ternyata 360 bagi 18 sama dengan 20 ini ya dari sini ya. 360 bagi 20 ya sama dengan 18. Ya. Mungkin buat kita orang tua ini mudah ya. Tapi pengertian bagi anak-anak mungkin harus pertajam lagi ya. Mungkin kita merasa bahwa ini tidak perlu, tapi nanti dalam suatu contoh-contoh menyelesaikan persoalan ini sangat penting. Ya. Apa yang disebut dengan kalimat pembagian dan kalimat perkalian. Jadi pengganti titik-titik tadi ya ini adalah 18. Saya kira demikian ya. Sampai ketemu di halaman Mahir Matematika untuk kelas 5 selanjutnya. Terima kasih.